Mari kita masuk dalam berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Kau masih berikan bagi kami sampai hari ini. Bahkan kami masih boleh diberi kesempatan untuk kembali masuk ke dalam persekutuan, masuk ke dalam rumah-Mu, dan masuk ke dalam ibadah di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, kuasa Allah bekerja atas ibadah hari ini, menguasai semua, baik hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat untuk menyampaikan firman, maupun semua jaringan-jaringan, dan semua jemaat yang mendengarkan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas diri kami semua. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian ya. Bersyukur di gereja juga sudah mulai ada beberapa yang bisa masuk beribadah bersama-sama. Kita akan masuk hari ini dengan tema kita adalah diperlengkapi dengan kuasa Allah yang kita ambil dalam 2 Korintus 10. Kita akan sama-sama baca dalam 2 Korintus 10. Saya akan ajak baca mulai ayat 1 sampai 6. Sebelum nanti kita akan fokus di ayat 4. 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Oke, kita akan melihat latar belakang mengapa Paulus menulis surat ini kepada jemaat Korintus. Ya, ini adalah surat Paulus kedua yang dikirimkan bagi jemaat Korintus. Kalau kita baca dalam 1 Korintus, kita lihat bahwa jemaat yang dibentuk Paulus ini di Korintus, mereka mempunyai banyak sekali talenta-talenta, karunia-karunia. Ya, karena itu pada saat 1 Korintus, surat Paulus itu berbeda dengan surat yang kedua. Di sana lebih terjadi banyak perpecahan, banyak yang menggolongkan diri, dan banyak lagi, walaupun kelihatannya banyak karunia, tapi mereka masuk ke dalam dosa-dosa macam-macam, percabulan macam-macam. Karena apa? Latar belakang kota Korintus ini adalah kota kuno yang pada tahun 146 sebelum Masehi itu sudah dihancurkan. Ya, tetapi kemudian kota Korintus itu dibangun lagi oleh Julius Caesar pada tahun 44 sesudah Masehi. Ya, jadi di dalam provinsi Akaya. Jadi di dalam Korintus itu campur penduduknya. Ada penduduk dari Yunani, ada dari Romawi, dan ada penduduk Yahudi sendiri. Sehingga kota ini sangat bervariasi. Dengan latar belakang budaya yang beda, dengan latar belakang kepercayaan mereka sebelum dikenalkan kepada Injil, mereka masing-masing punya beliefnya masing-masing. Punya pemikiran masing-masing yang sudah dari kecil dibangun oleh budayanya masing-masing. Kemudian kota Korintus ini adalah pusat perdagangan. Jadi kota yang besar dan di situ adalah kota industri. Ya, kalau sekarang mungkin diidentikan dengan kota yang metropolitan ya. Kemudian di sana pusat kehidupan bangsa Yunani itu terbuka sekali terhadap seksual. Jadi di sana dikatakan banyak kehidupan penuh percabulan. Dan di sanalah Paulus menuliskan surat kedua kepada penduduk kota Korintus ini. Ya, jadi coba dibayangkan, bukan mudah waktu Paulus pertama kali masuk Injil kepada orang Korintus, harus merubah paradigma yang lama, di mana mereka semua adalah penyembah dewa, dan mereka harus menyembah kepada kaisar juga.
Jadi memperkenalkan Allah yang tidak kelihatan, Allah yang menebus dosa manusia, Allah yang tidak punya fisik, itu sangat sulit, bukan hal yang mudah. Dan surat Korintus kedua ini adalah dituliskan surat kedua bagi jemaat, yaitu di mana Paulus itu menerima tuduhan-tuduhan bahwa dia hidupnya secara duniawi. Ya, jadi pada saat Paulus sudah memberitakan Injil, dia pergi melanjutkan perjalanan, ditinggallah jemaat ini. Sehingga banyak rasul-rasul palsu yang menyatakan dirinya rasul, dan mereka memberikan banyak fitnah bahwa wah, Paulus ini hidupnya secara duniawi, apalagi Paulus saat itu sedang menggalangkan dana. Ya, jadi kalau nanti baca di dalam 2 Korintus, Paulus itu sedang mengumpulkan uang untuk jemaat di Yerusalem. Sehingga para rasul palsu ini mempunyai banyak sanggahan. Dikatakan Paulus ini plin-plan, berkali-kali mau datang ke Korintus nggak jadi ya. Kemudian Paulus ini dikatakan apa lagi? Hidup secara duniawi. Makanya Paulus menuliskan surat ini. Nah, di dalam surat ini kalau kita lihat tadi dalam 2 Korintus 10, di sini hal yang ayat 1 sekilas kita lihat ya, walaupun nanti bukan fokus ini. Dikatakan Paulus berkata, aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Jadi mungkin Paulus seorang yang begitu bersemangat ya, orang yang luar biasa, dia begitu gergetan, dia melihat banyak cerita-cerita tuduhan, dia mau memperingatkan. Bahkan ada yang bilang Paulus itu payah, kalau ketemu muka dia lemah, beraninya hanya di dalam surat. Nah, di sini Paulus jelaskan, aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut, dan ramah. Kalau kita baca di luar, di dalam ayat pasal pertama sampai ke 10, Paulus itu jelas dalam 2 Korintus selalu melakukan pembedaan. Pembedaan itu antara kebenaran, kedurhakaan. Orang percaya, orang tidak percaya. Dikatakan pisahkanlah dirimu di dalam 2 Korintus 6, ayat 11 sampai 18, Paulus melakukan pemisahan yang sangat jelas. Walaupun kelihatannya dia katakan saya menyampaikan dengan lemah, lembut, dan ramah. Ini bisa menjadi prinsip kita sebagai orang Kristen. Ya, kita boleh lemah lembut, kita boleh ramah, tapi kita tidak boleh kehilangan satu identitas seperti Paulus. Jelas antara terang dan gelap, antara yang tidak percaya dan yang percaya, antara yang tidak benar dan benar harus bisa. Banyak orang Kristen, oh saya harus lembut, saya harus seperti Kristus. Akhirnya kebenaran itu memblur, abu-abu. Ya, tapi Paulus enggak. Jelas dari awal kalau nanti di sini pun nanti dia perbandingkan senjata duniawi dan senjata rohani. Segala sesuatu jelas. Tidak ada orang Kristen di abu-abu. Kita kalau iya ikut Tuhan, tidak bisa ikut yang tidak benar lagi. Oke, kita akan masuk di dalam ayat 3. Bahwa apa? Memang kami masih hidup di dunia. Ya, Paulus ingin menyanggah segala tuduhannya. Tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Kita baru lihat di sini dulu. Ada 2 kali kata perjuangan di ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 Paulus katakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang. Ya, kami tidak berjuang secara duniawi. Dan ayat 4 dikatakan apa? Karena senjata kami dalam perjuangan. Nah, dalam surat ini Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, hidup ini adalah suatu perjuangan. Peringatan ini juga menjadi, kita boleh membaca, kita seringkali jadi orang Kristen gini ya. Mungkin jemaat Korintus juga setelah yang paling maksimal, saya sudah terima Yesus, mendeklarasi, saya terima Yesus, Injil kebenaran. Mereka tidak sadar lagi bahwa setelah itu kita masih hidup dalam perjuangan. Ya, perjuangan kita untuk mencapai kemenangan. Karena kalau kita sadar hidup itu perjuangan, kita akan punya tujuan. Kalau perjuangan harus menang. Tapi kalau saya tidak menyadari hidup itu perjuangan, ya sudah. Habis saya selamat sama Tuhan, ya udah. Saya tinggal tunggu hidup ini sejahtera, hidup ini nggak boleh ada sakit, hidup ini beres semua. Karena saya tidak ada perjuangan. Tapi Paulus 2 kali dikatakan, ingat hidup ini perjuangan. Baik kepada jemaat Korintus, dan kita bisa belajar setelah kita percaya Tuhan, bukan enak-enak doang ya. Kita ya udah, kita harus berjuang. Tetap memperjuangkan apa? Kita akan melihat. Dikatakan bukanlah, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi kuasa Allah. Kita lihat, Paulus memperbandingkan lagi.
Senjata yang diperlengkapi kuasa Allah dengan senjata duniawi. Kita akan melihat sebagai jemaat, sebagai anak Tuhan, setelah kita dipercayakan, kita dalam perjuangan perlu diperlengkapi dengan kuasa Allah. Apa itu kuasa Allah? Senjata yang diperlengkapi kuasa Allah, apa itu? Kuasa Allah adalah kuasa yang berasal dari Allah sendiri, ya, untuk melengkapi setiap orang dalam pelayanan. Kita melayani ya, tapi seringkali kita melayani kita lupa. Kalau kita tidak dilengkapi dengan kuasa dari Allah, maka seringkali kita sudah capek, kita sudah berjuang, kita pontang-panting, tapi nggak ada hasil. Karena apa? Kita tidak bisa mengerjakan apa-apa kalau tidak ada kuasa Allah yang memperlengkapi setiap pelayan Tuhan. Walaupun kita bilang, oh saya hanya jemaat biasa, saya nggak jadi pendeta, saya bukan guru sekolah minggu, saya bukan evangelis, apakah saya harus juga diperlengkapi dengan kuasa Allah? Setiap, karena surat ini ditujukan kepada jemaat Korintus, setiap orang yang sudah percaya, hidup ini perjuangan, dan kita adalah pelayan. Karena kita sudah dipindahkan dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Hamba Allah, walaupun secara predikat profesi kita bukan hamba Tuhan, tapi hidup ini pelayanan. Sehingga Tuhan katakan, perlu ada kuasa dari Allah untuk memperlengkapi kamu. Pelayanan kita macam-macam. Ada yang kerja di kantor, dikatakan pada saat kamu bekerjalah seperti untuk Tuhan. Melayanilah seperti untuk Tuhan, dan perlu ada kuasa Allah dalam setiap, terlebih-lebih lagi dalam pelayanan gereja. Ya, seringkali kita berpikir gini, oh yang harus siap-siap dapat kuasa Allah itu cukup pendeta, gembala, hamba Tuhan. Kalau saya kan cuma sekolah minggu, ngajar, saya kan cuma pimpin nyanyi, liturgis. Setiap pelayan Tuhan perlu ada diperlengkapi oleh kuasa Allah. Kenapa? Kuasa Allah bisa bekerja melalui pujian. Kuasa Allah bisa bekerja untuk hati-hati anak-anak kecil. Kita seringkali membagi, oh saya membutuhkan kuasa Allah kalau objeknya kita lihat. Siapa sih objek yang mendengar? Apa sih yang ada? Tetapi tidak. Di sini tidak dipisahkan. Hanya katakan setiap pelayan Tuhan perlu dilengkapi dengan kuasa Allah. Kenapa? Kuasa Allah ini adalah pemberian dari Allah. Bukan hasil perbuatan manusia. Ya, bukan hasil karena saya berpuasa. Wah, banyak orang merasa kuasa Allah itu saya harus berpuasa 40 hari, baru saya kalau berkhotbah, wah luar biasa. Ya. Atau saya harus meditasi dulu. Bahkan banyak hamba Tuhan merasa kalau baru berkuasa kalau pakai gerakan fisik. Ya, saya masih ingat dulu kalau KKR kecil diajak papi ya, itu kalau zaman dulu, kalau altar call, itu pendeta bisa sampai kepala orang dibecok-becok ya, biar pakai remamok, oh gitu ya. Kalau kita udah baca ini, kuasa Allah itu tidak membutuhkan manifestasi, kita semakin gunceng kepala orang, kuasa Tuhan semakin keras. Kalau kita doanya diam-diam aja, kuasa Allah kurang keras. Enggak, pemberian Tuhan adalah murni kuasa Tuhan, bukan dari usaha manusia, bukan karena kita jago gitu, kita tekun, kita berdoa, kita berpuasa. Kuasa Allah itu pemberian Tuhan. Tanpa kuasa Allah, pelayanan kita boleh kelihatannya hebat ya, tapi tidak bisa melakukan banyak serangan. Nanti kita akan lihat apa yang dibutuhkan, kenapa kita membutuhkan kuasa Allah. Oke, kita akan melihat, melanjutkan di sini dikatakan melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Ini fungsi pertama, kenapa kita perlu dilengkapi kuasa Allah. Walaupun segala jenis pelayanan yang kita anggap remeh, kita seringkali, udahlah sekolah minggu, saya cepet-cepet aja lause ya, pagi siap 15 menit. Nah ya, kita seringkali memandang-mandang, kalau ngalainin yang kecil, saya nggak prepare. Padahal kita sama-sama layani Tuhan ya. Nah di sini dikatakan kenapa kita butuh kuasa Allah. Pertama adalah untuk merubuhkan benteng-benteng. Kalau zaman dulu perang memang ya, kita baca dalam perjanjian lama, ada benteng Yeriko, dan setiap kota tuh ada benteng-bentengnya. Nah tapi saat ini, pada saat Rasul Paulus menuliskan surat ini, sudah tidak ada lagi benteng secara fisik. Yang dikatakan benteng di sini adalah apa sih benteng? Benteng itu adalah sesuatu yang menyekat, sesuatu yang membatasi, sesuatu yang membuat dari luar tidak bisa masuk. Inilah fungsi kuasa Allah pada saat kita melayani. Yaitu apa? Seringkali kita benteng-benteng itu sudah ada dalam diri kita.
Ya, banyak macam sebagai contohnya. Kita sudah punya kebenaran kita sendiri. Kita sudah punya belief kita sendiri. Kita sudah punya kepercayaan-kepercayaan kita sendiri yang menjadi benteng. Sehingga waktu diberitakan firman Tuhan, kita fisiknya dengar. Ya, banyak orang Kristen dengar semuanya amin malah iya. Tetapi untuk menembus benteng itu harus ada kuasa Allah. Karena banyak sekali saya ketemu teman-teman saya ya di dalam kuliah. Karena kuliah itu dari berbagai denominasi. Banyak sekali dari denominasi yang secara kebenarannya benar-benar boleh dikatakan dasarnya nggak ada. Sehingga mereka untuk percaya pada Tuhan, mereka sudah punya bentengnya sendiri. Kepercayaan mereka sendiri, mereka mencampur adukan, ada yang membentengi pada saat diberitakan Allah Tritunggal, segala doktrin yang diajarkan, mereka terima hanya sebagai pengetahuan, tapi mereka tidak bisa masuk. Dan saya percaya memang hanya kuasa Allah yang bisa merobohkan benteng-benteng itu. Benteng-benteng itu susah, contoh, jemaat Korintus, mereka dari kecil, kita mungkin dari kecil udah lahir di keluarga Kristen ya, sehingga waktu diberitakan firman lebih mudah untuk menerima. Tetapi bagi orang yang dari kecil, coba dibayangkan sekali setelah dia lahir di dunia ini, dia lihat orang tuanya menyembah patung. Ya, kalau dia melihat orang tuanya kemana-mana, percayanya kalau minta tolong diajarin, iya kita minta ya sama Dewi ini, oh takut ya ada kelaparan kita minta dewa sana. Nah pada saat kalau bukan kuasa Allah Tuhan bekerja, pada saat firman dikasih tahu, benteng-benteng itu tetap ada. Bisa jadi mereka secara status, saya menjadi orang yang percaya Tuhan, menerima Injil yang disampaikan Paulus. Tetapi memisahkan, merobohkan benteng-benteng itu sehingga tidak ada yang menghalangi semua Injil kebenaran masuk ke dalam hidup dan pikiran, itu benar-benar perlu kuasa Allah. Untuk bisa melepaskan apa yang menghalangi semuanya. Bahkan di dalam 2 Korintus 3 ayat 14, Paulus katakan, pada saat belum disingkapkan oleh Tuhan, saya baca sekilas ya di dalam 2 Korintus 3 ayat 14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkan. Di dalam pasal 10 dipertegas dengan kata bahwa diperlengkapi kuasa Allah. Untuk apa? Untuk menyingkapkan benteng-benteng yang menghalangi kita membaca tapi nggak mengerti. Dikatakan kalian berulang-ulang membaca perjanjian lama, tapi pada saat tidak disingkapkan oleh Kristus yang ada kuasanya, kalian tidak bisa memahami. Sehingga kalau kita baca Injil berulang-ulang ya, Tuhan katakan kalian mendengar tapi kalian nggak paham. Karena ada benteng yang menutupi semuanya dan benteng itu hanya bisa dihancurkan dengan kuasa Allah. Karena itu pada saat kita melayani, kita nggak tahu ya, kita bisa melayani sesama orang Kristen. Tapi dalam hidup mereka, pikiran mereka mungkin punya benteng-benteng. Saya suka ketemu ya, orang menggabungkan percayanya pada Yesus, tapi pada saat kesusahan mereka mempercayakan juga kepada apa? Dukun, orang pintar. Mereka percaya juga itu percaya yang salah, itu benteng-benteng yang mereka masih pertahankan. Mereka percaya nggak apa-apa percaya Yesus atau percaya juga dukun, kok yang bisa menyembuhkan saya nggak salah. Nah itu benteng-benteng. Hanya kuasa Tuhan yang bisa memutuskan itu. Kalau nggak dia akan percaya seperti itu terus. Oke, kita masuk kedua. Apalagi gunanya kuasa Allah? Ayat 5. Kami mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi kuasa Allah itu selain untuk menghancurkan benteng-benteng, yang kedua adalah untuk apa? Mematahkan setiap siasat manusia. Manusia itu penuh siasat ya. Banyak orang mengikuti Yesus penuh siasat itu apa ya? Sesuatu bukan ketulusan. Punya siasat ini, punya kepentingan ini, punya macam-macam ini, mungkin datang melayani. Mungkin saat itu orang Korintus seperti itu. Kalau kita lihat Paulus punya perjalanan menemui banyak orang-orang seperti itu. Mengikut Tuhan tidak dengan tulus, punya siasat, punya rencana untuk kepentingan sendiri. Macam-macam. Saat ini juga bukankah sama kita melihat. Banyak orang punya datang mencari Tuhan penuh dengan siasat. Siasat untuk mendapat keuntungan, untuk mendapat nama. Di dalam pelayanan pun penuh siasat, mengatur strategi. Dan Tuhan katakan,
Kalau kita mau melayani, bertemu dengan orang macam-macam itu, kita perlu kuasa Allah untuk menghancurkan siasat-siasat. Kemudian apalagi yang ketiga, merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kalau orang sudah angkuh, nggak ada yang bisa menghancurkan. Yang bisa adalah kuasa Tuhan, kuasa Allah sendiri yang menghancurkan keangkuhan. Ya, saya suka lihat kadang-kadang jadi ironi ya, kalau melihat pendeta-pendeta ternama gitu ya, kelihatannya melayani Tuhan, tapi kalau kita nggak bisa dekat ya, karena kalau pendeta-pendeta yang top itu, saya pernah ke gereja besar gitu ya, boro-boro bisa bersalaman dengan hamba Tuhannya, itu punya layer-layer yang boleh dampingi hamba Tuhan itu layer 1, yang boleh lebih lagi ke layer 1, layer 2. Jadi seringkali tidak memandang bulu kita sudah menjadi hamba Tuhan, seringkali kita punya apa? Kita punya keangkuhan hidup. Karena saya sudah lebih. Bahkan bukannya lebih dari jemaat, saya sudah lebih dari pendeta lain. Dan itu bukan hanya kepada hamba Tuhan, kepada kita yang mungkin tidak ada apa-apanya, tidak punya title apa-apa. Namanya sombong itu tidak memandang bulu. Ada kalanya kita berpikir orang kaya itu sombong, angkuh. Tetapi tidak sedikit orang miskin justru juga angkuh. Jadi ini tidak memandang, tapi dikatakan pada saat kita menjadi dalam hidup ini, dalam perjuangan, kita perlu diberikan senjata yang diperlengkapi kuasa Allah. Supaya pada saat kita ketemu orang kelihatannya biasa-biasa aja, nggak ada yang tahu kan hati setiap orang di sini. Tetapi pada saat di dalamnya ada keangkuhan, hidup kuasa Allah itu bisa menghancurkan. Saya nggak tahu bagaimana cara bekerja. Kalau ditanya bagaimana kuasa Allah bekerja menghancurkan keangkuhan hidup, saya nggak tahu karena saya bukan Allah. Tetapi kuasa Allah itu mampu, karena Allah itu tadi kita nyanyikan, Allah itu berkuasa. Dia bisa menghancurkan bukan saja benteng, bukan saja siasat manusia, kuasa Allah itu juga diperlukan untuk menghancurkan keangkuhan manusia. Ya, keangkuhan ini susah banget diukur ya. Kalau siasat kita bisa lihat di dalam gerak-gerik. Kalau benteng mungkin kita bisa lihat waktu kita injili dia menolak. Tapi kalau keangkuhan hidup ini susah banget. Karena ada di dalam, kita bisa secara fisik, tubuh kita bisa nunduk. Kita bisa menjatuhkan diri. Tetapi di dalam belum tentu kita sama rebahnya. Seperti ada di dalam. Apalagi di sini. Dikatakan semua yang menentang pengenalan akan Allah. Jadi Tuhan Paulus katakan kita perlu diperlengkapi kuasa Allah supaya akhirannya tujuannya apa? Setiap orang yang kita layani bisa mengenal akan Allah secara benar. Jadi kalau dikatakan tujuannya bisa mengenal Allah secara benar, banyak sekali. Banyak orang Kristen mengenal Allah, kenal, tapi kenalnya belum tentu benar. Ya, mengenal Allah dan menawan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Inilah fungsi kuasa Allah. Karena itu betapa penting kita yang melayani, kita jemaat diperlengkapi dengan kuasa Allah karena menaruh pikiran dan takluk kepada Kristus. Nah, menaklukkan pikiran kepada Kristus itu bukan hal yang mudah. Ya, karena kata takluk kelihatannya gampang, tapi pada saat kita ngomong bicara takluk, artinya kita tunduk dengan cara Allah, dengan waktu Allah, dengan skenario Allah. Itu yang susah. Kenapa? Seringkali, banyak kali pada saat kita mau berlutut berdoa minta Tuhan, kita sudah punya skenario dalam hati kita. Termasuk saya, kadang-kadang saya suka gini, sampai saya suka takut kalau berdoa gini, Tuhan boleh nggak saya berdoa, saya suka berdoa gini, Tuhan saya butuh ini misalkan ya, saya butuh anak saya misalkan mau kuliah. Kemudian saya sudah merancang dan saya mendoakan seperti rancangan saya, Tuhan kalau boleh ini, stepnya saya ajarin ya, saya jadi, akhirnya saya takut sendiri, saya doa, kok saya ngajarin Tuhan ya? Kok saya ajarin Tuhan step saya, pada saat dikatakan kuasa Allah mau kita takluk kepada Kristus sepenuhnya, artinya saya harus siap menaklukkan diri dengan cara dia sekalipun. Sekalipun pada saat Tuhan bimbing saya ke jalan itu, saya mungkin memberontak dalam hati dan pikiran saya, karena tidak sesuai dengan apa yang saya skenariokan. Nggak bisa Tuhan, kalau jalan ini udah pasti nggak cukup. Kalau jalan ini sudah pasti nggak bisa. Kita sudah punya skenario pada saat berdoa. Bukankah begitu? Melalui pelayanan pun kita sebelum berdoa kita sudah punya step. Kita tinggal bawa gitu ya.
Waktu nanti Tuhan katakan, enggak, saya nggak mau pakai cara kamu, saya pakai cara saya. Itu bisa nggak kita takluk? Disitulah kita pun perlu kuasa Allah untuk menghancurkan semua pikiran kita, menghancurkan semua ego kita, sampai kita katakan, Tuhan, walaupun saya suka ngomong sama Tuhan tuh kayak sahabat, Tuhan kalau cara ini sebetulnya saya percayanya nggak mungkin tercapai, tapi saya harus belajar. Ya udah, saya percaya aja Tuhan. Pokoknya ini cara Tuhan. Nah, di sini dikatakan kita perlu kuasa Tuhan sebelum melayani orang lain, sebelum berjuang membuat orang lain mengenal Tuhan, sebelum melayani orang lain untuk merobohkan benteng-benteng orang lain ataupun sikap siasat ataupun tadi yang dikatakan keangkuhan, sebelumnya kuasa Allah Tuhan. Allah itu perlu dulu beresin kita. Ya, kita seringkali mempersiapkan untuk orang kan? Kita siapkan khotbah untuk orang, kita siapkan training untuk orang. Tapi setelah saya pelajari tidak akan efektif sebelum itu duluan buat kita. Sehingga pada saat saya mempersiapkan, saya tidak mempersiapkan ini untuk orang lain. Saya justru pada siapkan firman ini, baca terus. Saya jadi malah tertegur Tuhan, tolong kuasa Allah bekerja. Supaya saya sanggup meruntuhkan benteng-benteng saya dulu. Mungkin benteng saya bukan seperti orang Korintus yang punya kepercayaan lain, tapi saya yakin saya pasti masih ada benteng Tuhan yang seringkali menghalangi semua pengenalan saya yang benar akan Tuhan untuk masuk. Kemudian apa lagi? Tuhan, kalau saya masih ada siasat-siasat, berstrategi, lah habis gimana? Di gereja tidak boleh berstrategi. Ya boleh kita menyusun rencana ya. Tetapi kalau saya mendorong ini menjadi keutamaan, bukan atas kuasa Allah, itu yang Tuhan gak mau. Tuhan mau dengan kuasanya, kuasa Allah memimpin kita, melayani, menghancurkan semua pikiran kita, dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi banyak ya, kuasa Allah itu berguna merobohkan, kuasa Allah itu mematahkan siasat, kuasa Allah itu merubuhkan semua kubu-kubu, dan kuasa Allah itu yang terakhir apa? Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Kuasa Allah akan memimpin kita untuk mencapai satu tahap taat sampai sempurna. Wah, ini bukan hal yang mudah. Kalau kita mau mempelajari ya, kadang-kadang saya lagi suka iseng-iseng duduk ya, lagi mau bikin tesis tuh otaknya udah nggak bisa, udah jenuh ke sampai titik itu. Saya baca buku atau baca Alkitab yang jauh 180 derajat dari tesis. Ya, saya suka gitu kalau udah fokus di situ kayak otak saya udah panas, saya harus kuat. Dan pada saat baca, duduk merenungkan, akhirnya suka bertanya-tanya ya, apa sih ya, apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen? Dan ini menjadi salah satu jawaban. Hidup ini masih sebuah perjuangan. Perjuangan apa? Kadang suka saya tanya waktu saya Tuhan, perjuangan apa? Perjuangan banyak. Kita berpikir, oh gereja sudah jadi, semua sudah siap, semua apa, kita merasa tidak berjuang. Enggak, masih banyak perjuangan. Jangan-jangan semua list yang kita doakan jemaat-jemaat itu, jangan-jangan mereka masih belum mengenal Tuhan dengan benar. Jangan-jangan mereka masih belum takluk kepada Tuhan, mereka belum taat sepenuhnya. Disitulah kita perlu ingat, kita taruh perjuangan saya ini nih, perjuangan saya ini. Saya berjuang, dan habis itu kita list, kita doa, Tuhan ini perjuangan saya tahu banget nih orang ini sedang bergumul, imannya lagi bingung, mau percaya Engkau, atau dia mau meninggalkan iman. Itu satu titik perjuangan, ini sangat praktis ya. Jadi setelah kita tahu, saya mau berjuang, apa berjuangnya kita aplikasikan yang lebih real, masing-masing. Bolehkah saya ada perjuangan yang di luar rohani, misalkan memperkenalkan Tuhan, tapi saya ada perjuangan untuk kehidupan saya, cita-cita saya, boleh aja, tapi tujuan perjuangan kita ujungnya apa? Memuliakan Tuhan. Ya, contoh anak-anak gitu ya, anak-anak di sini kan segala macam usia ya, bukan hanya orang yang harus melayani. Misalkan anak-anak mau kuliah, anak-anak mau sekolah, anak-anak boleh nggak sih? Saya perlu nggak diperlengkapi juga kuasa Allah dalam setiap aspek hidup kita, sadat kita sudah percaya Tuhan, dalam setiap melayani di gereja ataupun kehidupan kita perlu kuasa Allah. Kuasa Allah yang membuat kita berjuang, supaya kita tetap kenal kepada Tuhan, kita tetap tunduk kepada Tuhan. Oke, kita lagi lihat tadi ya, setelah
pikiran-pikiran keangkuhan, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa dapat kuasa Allah. Kuasa Allah itu dikatakan tadi adalah hanya dari Tuhan. Tetapi kita boleh berdoa, kita boleh meminta kepada Tuhan. Tuhan, perlengkapi saya dengan kuasa-Mu, sehingga pada saat saya melayani, pelayanan saya tidak sia-sia. Sehingga pada saat saya melayani, saya tidak menjadi letih lesu, tidak punya kekuatan. Pada saat saya suka banyak mengalami, pada saat kita secara fisik juga suka capek ya, suka letih, kadang-kadang apalagi saya masih bekerja, masih macam-macam, kadang orang suruh melayani, aduh fisiknya capek. Tapi kita bisa berdoa, Tuhan kasih saya kekuatan, kasih saya kuasa dalam melayani, dan Tuhan akan memberikan. Bukan dari upaya kita, karena saya berbuat baik, karena saya lebih rohani, karena saya macam-macam, Tuhan berikan, bukan. Dan pemberian Tuhan itu kuasa Allah melalui apa? Melalui firman. Tuhan memberikan kuasanya melalui firman-Nya. Karena itu pada saat kita mau meminta kuasa Allah, ya kita harus apa? Membaca firman itu harus bagian kita. Pada saat membaca firman Tuhan dan memberitakan firman yang benar, disitulah ada kuasa Allah bekerja. Dikatakan apa? Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya kenapa? Ada kuasa Allah pada saat kita memberitakan Injil yang benar. Sama juga pada saat kita menerima Injil yang benar, kedua-duanya ada kuasa Allah. Nah, saya nggak tahu apakah dengan 1,5 tahun, hampir 2 tahun kita ibadah di rumah, persekutuan di rumah, apakah membuat kita semakin memperlengkapi diri kita dengan firman kebenaran, sehingga ada kuasa. Karena firman itu saya percaya ya, saya ingat banget waktu sekolah minggu, bagaimana kita melihat anak-anak yang nakal, anak-anak yang menurut kita kalau, aduh ini kayak gini gimana ya, tapi ya luar biasa ya, pada cuman seminggu sekali, padahal guru itu kasih firman berapa lama sih? Di sekolah minggu 30 menit kan, kita tabur, firman itu ada kuasa Allah. Saya yakin kita semua membuktikan sendiri kan, aduh saya dulu kayak masih terikat dengan dosa-dosa saya yang lama. Tapi pada saat firman Allah itu menjadi masuk ke dalam kita, atau kita taburkan kepada anak-anak sekolah minggu, atau kita beritakan kepada anak-anak kita, jangan langsung dilihat, kalau lihat tiap harinya masih gergetan ya, aduh anak saya kok masih gini, aduh kok murid saya masih gini. Tapi setelah kita lewat satu periode, kita lihat, sudah beda loh. Ya, Tuhan sudah ubahkan, ternyata firman yang ditaburkan punya kuasa. Berkuasa untuk mengubahkan hidup. Berkuasa untuk mengubahkan apa? Perilaku anak-anak, perilaku seseorang, pemikiran seseorang, semuanya dirubahkan. Kemudian apa? Kita harus tetap di dalam kebenaran. Baru ada kuasa Allah. Kadang-kadang saya suka diskusi sama teman ya. Teman di kantor suka memperdebatkan. Kita sama-sama yakin bahwa dia suka bilang gini, saya heran, itu kadang-kadang ada KKR besar yang dia percaya itu nggak benar gitu ya. Ntar ditumpangin tangan pada jatuh gitu ya. Tetapi dia heran, tapi kenapa ada kuasa Allah gitu ya. Nah kita suka berdebat. Saya bilang kuasa Allah itu dalam bentuk apa? Ya, karena orang melihat kuasa Allah itu seperti tadi harus ada manifestasinya. Seolah-olah orang jatuh, orang tergeletak. Padahal kuasa Allah itu tidak perlu seperti itu. Kuasa Allah itu fungsinya yang tadi. Membuat kita semakin mengenal Tuhan. Apakah dengan jatuh tergeletak kita mengenal Tuhan? Ya mengenal Tuhan mungkin yang bikin kita jatuh, habis itu sembuh sementara, ataukah semua kita nggak tahu. Tapi yang pasti, seringkali orang memaknai kuasa Allah itu dengan kuasa yang dengan pengertian salah. Mereka memaknai semakin terkenalnya hamba Tuhan, kuasa Allahnya semakin hebat. Padahal tadi kita ulang di depan, kuasa Allah itu adalah pemberian Allah. Bukan upaya manusia. Tidak tergantung semakin hebat seseorang. Waktu itu pernah kita dengar ya, Bapak Gembala cerita ya, ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan waktu artalkol, padahal dia nggak pakai menggebu-gebu. Dia mungkin sampaikan santai, tapi pada saat artalkol, kuasa Allah bekerja, yang maju menerima Tuhan sangat banyak. Itu membuktikan apa? Kuasa Allah itu bukan harus dari fisik kita, suara kita, macam-macam. Tapi kuasa Allah itu menyertai pada saat tujuan kita memperkenalkan Injil yang benar. Dan pada saat kita yang sebagai alat, diam di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada saat alatnya sudah tepat, yang memberikan, memakainya sudah siap, kuasa Allah itu bekerja dalam setiap
pelayanan kita. Dan Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus, sikapnya sebagai rasul, meskipun kalian boleh salah sangka kepada aku, meskipun kalian merasa saya berjuang secara duniawi, tapi dikatakan saya kasih tahu, perjuangan ini bukan secara duniawi, tetapi secara rohani yang membutuhkan kuasa Allah. Dan sini kita menjadi belajar, ya. Tiap hari kita menghadapi perjuangan. Tiap hari hidup kita bukan asal-asalan. Setelah menjadi orang Kristen kita diam-diam aja. Ada perjuangan yang harus kita jalankan. Perjuangan yang bukan untuk duniawi. Ya, kalau kita lihat banyak orang memakai senjata di dalam pelayanannya, tetapi secara duniawi. Banyak orang mengandalkan kefasihan lidah. Bahkan banyak Injil beritakan bukan mengandalkan kuasa Allah. Sekarang banyak sekali mengajarkan apa? Motivasi. Ya, betapa banyak orang mencapai Injil motivasi. Mungkin Injil konseling. Itu baik nggak belajar? Belajar motivasi oke, belajar konseling oke, belajar filsafat oke. Tapi itu bukan senjata yang diperlengkapi kuasa Allah. Itu untuk knowledge, untuk kita praktikal nanti tahu. Tetapi pada saat memberitakan Injil, tidak boleh mengandalkan itu. Itu bukan senjata yang dari Allah, itu senjata duniawi. Dan seringkali rame, pemberitaan seperti itu rame. Hamba-hamba Tuhan yang memberitakan motivasi, memberitakan filsafat, rame. Orang suka, karena setiap orang punya preferensinya masing-masing. Tapi bukan itu. Dikatakan, bahkan Paulus katakan, pada saat aku memberitakan Injil, aku tidak dengan kefasihan mulut, tidak dengan kepintaran apa-apa, melucuti segala yang ada pada diri kita, supaya kuasa Allah yang bekerja masuk ke dalam hati setiap yang mendengar, karena Injil itu mempunyai kekuatan Allah. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur. Hari ini kami boleh belajar melalui surat yang Paulus tuliskan kepada jemaat Korintus, bahwa setiap kami, setiap jemaat, baik di Korintus saat itu ataupun kami perlu diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kuasa-Mu yang besar, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi ruang. Kami percaya kuasa-Mu bisa bekerja untuk menghancurkan benteng-benteng yang sudah kami bentuk, yang sudah kami dirikan sejak kami kecil, yang menghalangi firman kebenaran, pengenalan akan Tuhan masuk ke dalam hidup kami. Dan kuasa Allah pun sanggup mematahkan segala siasat, segala kelicikan kepikiran manusia, ataupun keangkuhan kami. Tuhan, kalau kami datang dengan kebenaran-kebenaran kami sendiri, telah ada keangkuhan yang membuat firman Tuhan, pengenalan kami akan Engkau tidak bisa masuk. Tuhan, sekali lagi kami mohon Engkau yang hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan Tuhan juga terakhir, melalui kuasa Allah, membuat kami takluk, membuat kami sempurna di